Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang jawab tadi ya. Saya ini di sini ditugaskan untuk menghibur kalian semua, mengocok perut kalian, membuat kalian terbahak-bahak. Itu harapan panitianya yang undang. Saya mah nating tulus gitu ya main di sini. Karena apa? Stand up itu yang dicari orang-orang adalah stand up komedi, berarti komedinya gitu. Kalau nggak lucu jadinya stand up doang. Saya sini nih stand up tapi nggak ada komedinya gitu kan. Ya saya berharap ada yang ketawa lah, paling nggak setidaknya yang di sini. Karena apa? Kalau stand up terus nggak ada yang ketawa, itu tuh saya tuh segan sama panitia yang ngundang gitu kan. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman stand up. Ini percaya atau enggak, saya stand up di kereta api. Kereta api ya saya ambil karena saya orangnya penuh tantangan dan butuh duit ya kan. Saya stand up di kereta api. Bayangin nih, kereta api kan ada lorong tempat duduk. Nah saya tampil di depan kereta api. Saya mikirin kalau saya lucu nih, saya akan bisa tos-tosan ke penumpangnya kayak tos. Saya lucu. Nggak lucu. Saya mau ngapain? Saya mau pergi, kereta jalan ya kan. Mau loncat meninggal ya kan. Saya nggak bisa. Kalau yang nggak tahu, saya ini dari Surabaya teman-teman. Surabaya itu yang khas dari Surabaya adalah pasti di benak kalian itu adalah doli. Satu ada kayak rasa sedih juga. Aduh kenapa tutup ya? Karena apa? Sebagai warga Surabaya, saya nggak pernah jujur nih, saya nggak pernah masuk dolinya, saya nggak pernah. Saya cuma di jalannya nganter, tapi nggak pernah masuk. Itulah penyesalan saya pada waktu doli tutup. Kalau kita dihadapkan di ruangan asing, ada mbak-mbak, itu gimana ngobrolnya gitu. Apa mungkin saya duduk nih, mungkin ya duduk, terus di sebelahnya duduk. Ini basa-basinya mungkin, mbak, gimana apanya? Ayo ngapain? Begini. Saya bingung gitu kan, dan saya menyayangkan bahwa doli ditutup itu saya menyayangkan. Karena kalau ditutup, menurut saya akan buka lagi di tempat lain tuh akan ada doli-doli kecil gitu. Menurut saya jangan ditutup tempat itu. Tapi akses menuju sana dipersulit. Jadi pada waktu orang mau kemana mas? Oh saya mau ke doli. Rintangan pertama ini sebelum masuk ke doli dikasih bara api gitu kan. Jadi orang itu masuk kayak terus rintangan kedua ada jamur pong gitu kan. Rintangan ketiga ada sungai ranjau. Jadi orang datang itu kayak ya, saya gagal ke doli gitu kan. Saya yakin nyampe sana capek kan, aduh capek ya. Oke silakan ke doli. Enggak, saya pulang aja. Terus lewat lagi sungai, jamur pong lagi, lewat bara api, pulang nyampe rumah nggak jadi bernafsu-nafsu ria gitu kan. Ide saya keren kan. Dan Surabaya lagi. Surabaya itu yang dikenal adalah salah satu makanannya. Ada makanan namanya rujak cingur. Pernah tahu kan rujak cingur? Cingur itu adalah congor. Congor itu mulut. Jadi kalian ngoceh itu congornya itu maksudnya. Congornya itu dimakan, dibuat rujak. Saran saya buat teman-teman yang jomblo jangan makan rujak cingur. Nanti takutnya nggak dimakan tapi dicium gitu. Surabaya itu yang dikenal lagi itu adalah, nah ini sekarang musim mangga kan. Nggak tahu di Jakarta ada atau enggak. Di Surabaya itu ada orang jualan mangga. Cara dia mempromosikannya agar orang tertarik itu dikasih papan dia nulis papan masak pohon. Terus saya beli tuh karena saya tertarik nih. Saya beli, Pak, saya beli mangga. Iya mas, ini mangga masak pohon. Loh iya saya tahu Pak, ini mangga masak pohon. Iya mas, ini mangga masak pohon. Iya saya tahu ini mangga masak pohon. Aneh-aneh kan. Orang jualan aneh-aneh. Saya takutnya nanti 2070 itu ada orang jualan pohon. Tulisannya masak mangga gitu-gitu. Di Surabaya tuh. Dan jujur ya, saya tuh di Surabaya itu kuliah jurusan D3 akupuntur. Ada itu, beneran ada. Itu bukan bunyi-bunyian enggak. Itu beneran ada kuliah jurusan D3 akupuntur. Bukan kursusan ya. Ini kalau kursus kan menjahit atau tata busana, ini kuliah D3 akupuntur.
Terus orang tuh kayak ngerasa kayak ini aneh nih orang kuliah jurusan D3 akupuntur. Karena apa? Setiap saya jalan ada yang nanyain, Mas Arif kuliah di mana? Kuliah di D3 akupuntur. Aneh. Digituin. Saya jalan lagi ketemu orang, Mas kuliah di mana? Di D3 akupuntur. Aneh. Gitu. Terus saya jalan lagi ada yang tanya lagi, Mas kuliah di mana? Karena saya kan kesel juga kan. Saya tadi udah tanya ini. Saya jawab aja kuliah yang aneh itu loh. Oh D3 akupuntur ya gitu. Dia baru ingat gitu ya. Iya Mas saya orang yang tadi soalnya gitu. Ngeselin. Dan di kuliah saya kalian berbahagialah kuliah dengan jurusan kalian. Kalian berbahagialah karena saya kuliah D3 akupuntur itu dasarnya adalah saya memilih itu karena sarjana ekonomi udah banyak. Teknik udah banyak. Setidaknya saya milih akupuntur. Kalaupun nanti nganggur, saya nganggur dengan ijazah yang beda gitu, nggak sama kayak kalian ini. Dan di kampus saya di sekelas itu orangnya karena mungkin orang-orang terpilih ya. Satu kelas tuh dikit. Kalian mungkin satu kelas ada 20 orang, 30 orang, 50 gitu kan. Saya jujur nih, saya sekelas cuman 10 orang, 10. Kalian absen mau cabut atau absensi doang nggak masuk itu 30 orang kehilangan 2 orang nggak ngefek gitu kan. Kelas gede itu siapa yang masuk ini aman. Saya 10 orang nih 5 kalau ada yang nggak masuk 2 orang kayak siapa nih 2 nih gitu kan kayak ngeliatan dia nggak perlu apa nama cuman 1 2 3 siapa nih nggak masuk nih gitu doang. Dan saya tuh pengen sebenarnya saya iri dengan kampus-kampus yang mahasiswanya banyak. Kalau mahasiswanya banyak, kemarin-kemarin ada demo-demo kan, itu UI ngeluarin mahasiswanya ada, UGM ada, UNER ada, akupuntur nggak ada, alma maternya tuh nggak ada bahkan. Kalaupun kan biasanya kan kalaupun ada perwakilan 10 orang apa yang diharapin suaranya sih gitu, nggak ada suaranya kosong gitu kan. Ada demo nih, biasanya demo kan kumpul, dia teriak-teriak, gitu kan. Yang dari UGM mana suaranya? Wuh! Dari UI, wuh! Dari akupuntur, gitu doang. Kayak kosong gitu. Kan ngebayangin gak sih? Kuliah cuma 10 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di depan dosen udah kan. Kan 30 orang bisa ngegosip kan. Di 10 orang, 5. Jangankan kalian ngegosip. Ada suara angin kedengeran kayak apa itu tadi? Siapa tadi? Angin. Dan ini beneran ada akupuntur nih. Dan yang banyak yang bilang, Rif, akupuntur tuh sakit gak sih? Gini ya. Jarum akupuntur itu diameternya 0,25, tipis banget. Makanya kalau misal saya ditanya nih, Rif, sakit mana? Sakit gak sih ditusuk jarum? Saya bilang nggak sakit, sama kayak orang-orang kayak digigit semut, tapi sejuta semutnya. Dan biasa ya kalau udah begini tuh bingung closingnya apa gitu kan. Biasanya closing tuh harus yang lucu gitu kan. Jadi saya tolong nih coba latihan ketawa ini kameramen ini. Nah saya bisa closing kan. Terima kasih, saya Arif Alfiansyah. Assalamualaikum.